Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dimanapun Anda berada, sedang di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau bekerja di kantor. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 697 ayat 1. Molohodohui huton dame sonang rohaki sai horas jalamartu nasana hinokopni otak tungi hutonoku Jesus na palua hosaminu uluaku alani mertua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bekerja di angkatan bersenjata, baik dia seorang prajurit atau seorang perwira atau seorang jenderal, menyediakan peralatannya sendiri atau ransumnya sendiri. Tentulah negara yang memperlengkapinya. Siapakah yang menanami kebun anggurnya dan tidak memakan buah dari anggurnya tersebut? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba, tidak meminum susu dari domba gembalaannya tersebut? Dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ulangan 25 ayat 4. Lembukah yang Allah perhatikan? Tentu kitalah yang Tuhan maksudkan. Ya, untuk kitalah itu ditulis. Yaitu pembajak ketika membajak harus penuh dengan pengharapan. Dan pengirik ketika mengirik harus juga penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 20 Juni 2020 dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Saya akan membacakan 1 Korintus 9 ayat 12 sampai ayat 14. Mengatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang kebebasan seorang Kristen.
orang Kristen dapat dan bebas melakukan hal-hal yang berkenan dengan dirinya. Tetapi harus mengingat bahwa kebebasannya bukanlah tanpa batas atau absolut. Karena kebebasannya harus dia dedikasikan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita akan melakukannya secara berbeda. Perbedaannya ialah karena kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Paulus menggunakan sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kebebasan seorang Kristen. Seperti seseorang yang bekerja di kebun anggur Tuhan harus mendapat topangan dari semua umat Tuhan. Demikian jugalah Tuhan menetapkan bahwa seseorang yang memberitakan Injil Tuhan, dia hidup dari pemberitaannya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, tentulah Anda sudah melakukan itu. Melakukannya dengan luar biasa di sini, di gereja, di mana Anda menjadi anggota jemaat. Anda peduli kepada kami, para pendeta. Anda sudah melakukannya dengan penuh kebaikan hati dan kemurahan. Anda sudah melakukannya dengan baik. Paulus seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Tetapi atas semua yang pernah Rasul Paulus lakukan dalam pemberitaan Injilnya, dia harus membayar sebuah harga yang amat mahal. Kita boleh membaca catatan Paulus tentang itu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 33 mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi
Dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku luput dari tangannya. Demikian, saudara-saudara, catatan Rasul Paulus tentang hambatan-hambatan mara bahaya ancaman yang dia alami dalam pemberitaan Injil Kristus. Sekalipun semuanya itu sangat luar biasa, Paulus mengatakan bahwa dia tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. Bahkan dia mengatakan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Kata keharusan merujuk kepada nasib yang kadang-kadang sangat kejam dan mengerikan, yang dibebankan ke atas kehidupan seseorang, di mana dia tidak dapat melarikan diri darinya. Kemana saja dia pergi, di mana dia berada, tekanan itu akan tetap ada. Dia tidak sanggup mengubahnya. Celakalah aku jika aku menentang, demikian kata Paulus. Sebelumnya Rasul Paulus adalah penentang Injil Tuhan. Dia memburu dan menangkap orang-orang Kristen. Dia pergi ke kota-kota yang lebih jauh dengan surat dari imam besar untuk menghukum dan memenjarakan orang Kristen. Karena hal ini, Paulus bukanlah seorang relawan. Dia adalah musuh Kristus. Tetapi datanglah suatu masa yang mengubah keseluruhan hidupnya. Suara Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Kisah Para Rasul 9 ayat 5 sampai ayat 6. Menyadari hal itu, Paulus mengatakan, "Aku bukanlah seorang relawan. Aku adalah seorang penentang. Tetapi Tuhan menangkap aku untuk pekerjaan Injilnya. Aku tidak melakukannya dengan sukarela, dan aku juga tidak mencarinya. Jika aku mencarinya dengan sukarela, maka aku memiliki upah. Tetapi aku melakukan hal yang bertentangan dengan kehendakku, sebuah tugas yang telah ditetapkan atasku. Itu adalah keharusan bagiku." Sebagaimana Yusuf di Mesir, sekalipun dia diangkat untuk mengurus kekayaan tuannya, ia tetap seorang budak. Dia hanya melakukan kehendak tuannya, dan jasanya yang paling tinggi adalah kesetiaannya kepada tuannya. Pemahaman seperti itulah yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini. Aku adalah seorang hamba dari Yesus Kristus. Taat kepada Kristus, itulah hidupnya. Karena itu, Paulus sebagai budak Kristus tidak memiliki upah. Dan ketika ia melakukannya, ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Dia tidak memiliki pilihan lain. Demikianlah kehidupan seorang hamba. Saudara-saudara, apakah Anda menginginkan suatu upah karena mengabarkan Injil Yesus Kristus? Ingat, mengabarkan Injil Yesus Kristus adalah keharusan bagi kita. Celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil Kristus. Kita harus mengabarkan Injil Tuhan.
Karena dengan itulah kita mendapatkan penghidupan dari mezbah kudus Tuhan dengan melayani Allah, mengabarkan Injilnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang turut terpanggil untuk mengabarkan Injil keselamatan Tuhan. Dan berilah kepada kami penyertaan dan kekuatan untuk melakukannya. Dan kami melakukannya bukan karena upah, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya mengabarkan kebaikan Tuhan. Sertailah kami Tuhan untuk mewujudkan peribadahan di tengah-tengah pelaksanaan new normal, tatanan kehidupan baru. Peribadahan di gedung gereja sudah boleh dimulai dengan kepatuhan melaksanakan protokoler kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah, oleh para pemimpin gereja, dan oleh kebijakan gereja-gereja setempat. Maka sertailah semua jemaat-Mu yang datang beribadah dengan hati yang mau taat kepada Tuhan dan kepada aturan yang ditetapkan. Berikanlah kesabaran kepada setiap anggota jemaat-Mu yang belum bisa hadir di gereja, baik alasan kesehatan atau alasan yang lain, bagi lansia, bagi anak-anak. Engkaulah Tuhan kami. Berikanlah kepada kami ketangguhan dalam memberitakan Injil-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing. Nah, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.